perkenalkan, aku Fitria, aku MC untuk acara kita di webinar hari ini. Webinar kita di siang hari ini temanya Go Level Up, bukan sekedar viral naikin GMV gede-gedean. Siapa yang di sini kakak-kakak semua tahu tentang TikTok Go? Atau kakak-kakak semua di sini udah paham dan juga udah ngerti nih, bahkan udah bikin konten tentang TikTok Go di sini ada gak? Atau belum sama sekali tahu nih soal TikTok Go? Jadi di semua di sini kita bakal belajar tentang TikTok Go ya teman-teman ya. TikTok Go nih apa sih? Mungkin kan kakak-kakak udah ada yang tahu, tapi ada juga ya yang belum tahu banyak tentang apa itu TikTok Go. Jadi di sini kita bakal ngejelasin singkat aja dan nanti akan dibawakan langsung oleh mentor-mentor kita nih teman-teman. Salah satunya nanti siang hari ini ada Kak Siti Lala. Kak Siti Lala ini adalah lead of creator manager di Hadi Agro. Jadi Kak Siti Lala ini udah menjadi seorang creator manager lebih dari 2 tahun. Jadi sudah tahu nih gimana sih caranya ngehandle kreator, terus juga kreator seperti apa yang bagus, kreator seperti apa yang perlu dibimbing, dan bagaimana sih sebenarnya membimbing kreator masing-masing per kreator gitu ya. Karena setiap kreator pasti punya treatment yang berbeda-beda, teman-teman, seperti itu. Boleh langsung aja untuk Kak Siti Lala, waktu dan tempatnya aku persilahkan. Oke, thank you banget buat Kak Fitria ya. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi aja kali ya. Oke, kalau sebelumnya itu di webinar sebelumnya kita bahas terkait gimana cara bikin konten yang oke gitu. Sekarang tuh aku pengen lebih sharing terkait gimana sih konten itu kalau misalnya udah oke, udah viral, tapi juga bisa ngehasilin GMV gitu, ada value-nya. Jadi nggak cuman konten viral atau views-nya gede aja, tapi kayak gimana caranya si konten itu selain viral dan views-nya gede, tapi juga bisa bervalue dan bisa naikin GMV-nya gede-gedean. Tema kita hari ini adalah Go Level Up, jadi kayak bukan sekedar viral, tapi gimana caranya kita ngubah view jadi value dan naikin GMV yang gede-gedean. Khususnya untuk TikTok Go ya, teman. Paling pertama kita harus kenal dulu nih sama akun kita gitu. Kalau misalnya kita nggak kenal sama akun kita sendiri, gimana caranya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan atau step apa aja yang harus kita persiapkan dalam mencapai keinginan kita untuk bisa generate sales atau GMV dari konten kita. Ada dua hal yang perlu kita ketahui daripada pengenalan akun kita. Yang pertama, kelebihan dari akun kita. Ketika kita tahu kelebihan dari akun kita, poin ini tuh bisa kita jadikan sebagai daya tarik dari akun kita atau keunggulan dari akun kita dalam membuat konten ke depannya seperti apa. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Misalnya nih, audiens kita tuh sukanya konten kita yang kayak gimana sih? Atau kan kita udah posting beberapa konten nih, terus kayak ngecek views-nya yang paling gede tuh yang kayak gimana. Biasanya tuh ketika kita udah banyak posting berbagai macam jenis video atau konten, kita tuh bisa lihat views-nya itu yang paling tinggi dan kita bisa narik, oh ini yang sama dari views yang tinggi ini tuh apa ya kira-kira. Nah, itu bisa jadi daya tarik kalian. Oh, orang-orang tertarik karena konten gue yang kayak gini nih, konten gue yang kayak gini nih. Nah, itu juga harus kita tahu karena kedepannya itu juga bisa jadi bahan kita untuk jadi keunggulan dari konten kita dan bisa jadi bahan evaluasi juga. Terus kita harus juga tahu kekurangannya nih. Kekurangan gue tuh misalnya di tempat aku tuh nggak ada banyak merchant loh gitu. Kayak jadi susah buat ngonten. Tapi kalian harus tahu kalau misalnya biasanya merchant-merchant terkenal tuh udah ada di seluruh negeri lah ya gitu. At least satu daerah tuh ada satu merchant itu. Jadi once ketika kalian misalnya ke situ ya udah ambil footage yang banyak gitu dan yang berkali-kali gitu untuk biar bisa kita produksi ulang si footage-footage itu. Terus juga ketika kita jalan-jalan nih keluar kota misalnya atau kita dari Bandung terus ke Jakarta ada kerjaan atau misalnya ketemu sama keluarga atau acara apapun itu ya udah sekalian jalan aja terus ketika ada merchant atau tempat-tempat menarik misalnya tempat wisata atau lainnya dan ada di TikTok Go ya udah kita sekalian ambil footage-nya aja jadi kayak bukan alasan kalau misalnya nggak ada merchant di tempat kita tuh itu jadi salah satu hambatan kita dalam memulai konten. Ini juga berkaitan sama misalnya nggak ada merchant di kota kita jadi kita nggak punya footage gitu terus juga mungkin device yang kurang bagus itu juga ngaruh sih sebenarnya, tapi sebisa mungkin kalau kontennya kita menarik dan tetap proper gitu, itu bisa narik
minat audiens juga untuk konten-konten kita gitu. Terus misalnya kita ngecek, oh ini video ini viewsnya sedikit, kenapa ya kira-kira gitu. Oh bisa jadi karena memang ternyata video yang kita produce tuh nggak sesuai sama yang audiens mau gitu. Orang tuh misalnya bukan ini yang gue mau dari konten lu gitu. Jadi ya orang cenderung nge-skip videonya kan gitu. Ataupun mungkin contoh-contoh lain. Itu balik lagi, ketika kita udah kenal sama akun kita harus punya target dong. Ketika kita nggak punya target, kita nggak tahu, kita nggak punya motivasi gimana caranya untuk mencapai target itu. Motivasi itu ada berasal dari tiga hal. Yang pertama, motivasi dari diri sendiri. Ketika diri sendiri udah nggak mau nih, nggak ada motivasi, susah juga gitu mau dikasih motivasi sama orang lain. Ayo dong konten biar kamu bisa bisa ngasilin JMV dari konten atau misalnya kayak gimana gitu. Itu susah. Jadi balik lagi ke diri kamu sendiri, gimana cara kita, oh gue nih pengen inilah, pengen apa namanya, pengen bikin konten biar bisa ngasilin uang gitu, buat tambahan jajan misalnya. Nah, ketika motivasi diri sendiri udah kuat, itu tuh udah bisa mulai gitu. Ditambah lagi kalau apalagi kalau misalnya dikasih motivasi dari orang lain atau orang sekitar. Juga motivasi keadaan ya, misalnya tuh maaf kayak wah gaji aku tuh UMR bisa, terus kayak kebutuhan yang hidup sekarang tuh serba mahal dan kayaknya tuh gaji aku udah nggak bisa menutupi kebutuhan aku gitu. Oh ya udah gimana caranya ya, cara lain yang biar bisa kayak aku tetap kerja tapi hal lain yang tetap aku bisa dapat penghasilan tambahan gitu. Oh ya udah dengan konten tuh. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi kita dalam agar kita tuh punya target gitu ke depannya tuh kayak harus gimana. Konten itu tuh ada beberapa tipe ya teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian yang belum bisa bikin konten yang terlalu proper, misalnya video editingnya masih kurang lah. Oh ya udah, kayak kalian ambil footage-nya foto aja gitu. Jadi kayak di slide foto aja terus nanti dikasih caption terkait misalnya tempatnya apa atau misalnya ada promo apa kayak gitu. Jadi gak jadi alasan lagi kalau misalnya kita belum expert ya dalam edit video gitu. Toh foto slide aja tuh bisa kok di TikTok gue misalnya pakai tag location terus bisa ngasilin uang juga kalau kontennya oke gitu. Terus yang kedua itu ada video jedak-jeduk. Nah sebenarnya video jedak-jeduk ini tuh nggak terlalu disarankan ya karena biasanya durasinya tuh yang terlalu singkat dan mungkin pesan yang akan disampaikan di videonya juga tidak tersampaikan gitu. Kecuali kalau misalnya kalian video jedak-jeduknya ini tuh kayak di-mix dengan abis video jedak-jeduk terus kayak ditambah dengan video lain yang ngejelasin emang terkait merchantnya atau tempat wisatanya ataupun hotel dan lain sebagainya. Terus juga ada kalau misalnya kalian yang udah biasa ngomong langsung nih, tag video udah biasa, oh ya udah langsung aja misalnya tag video pakai direct voice. Jadi kayak suara kita langsung live di situ. Misalnya kita lagi ngunjungin hotel kayak ya udah ngomong langsung, "Hai guys, misalnya sekarang aku lagi di hotel ini, lihat ambience-nya, terus juga fasilitasnya ini itu tuh kayak ngomong langsung gitu sambil nunjukin footage-nya." Itu untuk video direct voice. Nah, untuk misalnya kalian yang belum pede nih untuk langsung ngomong di depan kamera karena masih belibet dan lain sebagainya, ada satu alternatif lain yaitu video voice over. Jadi kayak ya udah kalian ambil footage dulu, terus edit. Setelah itu kalian bikin script yang memang sesuai sama video yang udah kalian edit itu. Baru nanti kalian voice over video itu sesuai dengan footage-nya. Terus juga ada video gimmick juga. Ini biasanya untuk cari sensasi. Misalnya tuh kalau di konten TikTok gue bisa di awalannya tuh gimmick nangis gitu. Kayak kesel banget kenapa gue dari kemarin nggak ke Domino's misalnya kemarin tuh promo ternyata dari kemarin udah ada promo dari harga 150 jadi 60 ribuan untuk satu loyang pizza gitu itu kan kayak video gimmick yang mungkin orang tuh di awal ini kenapa nih orang nangis gitu. Padahal kayak kelanjutannya itu kita nge-review terkait Domino's Pizza tadi gitu. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan juga dalam konten, yaitu pertama itu ada hook dan caption gitu. Ketika konten kalian gak ada hooknya, itu tuh bikin orang langsung nge-scroll video kalian. Jadi pesan yang tadinya kita mau sampaikan atau biar orang beli atau beli voucher lewat tag location kita itu tuh nggak tersampaikan karena kayak di awal juga udah nggak menarik atau mungkin kita kayak langsung hard selling gitu loh. Itu tuh nggak disarankan ya kalau kayak gitu. Jadi kayak hook itu tuh bisa kalian modifikasi kayak misalnya kita highlight promonya tuh di depan atau misalnya kita review makanan ya udah di highlight tuh makanan yang menariknya itu apa di depannya udah dikasih tahu kayak gitu promo dan lain-lainnya
Caption juga membantu ya, karena kadang kan kita juga selain visual, kita juga ngecek juga ngebaca, oh ini tuh ngebahas tentang apa sih kontennya, kayak gitu. Tentunya captionnya juga harus relevan sama konten yang kita buat ya. Terus yang kedua, itu cara nge-shoot footage yang enak dipandang gitu. Kadang tuh ada beberapa kreator yang ya udah nge-shoot footage-nya itu asal-asalan, yang bahkan tidak menghiraukan orang lain ngelihat ini enak gak ya, orang lain ngelihat konten gue nyaman dipandang gak ya gitu. Nah itu juga harus jadi pertimbangan, karena ketika konten kita enak dipandang kayak sama orang lain, ya kemungkinan orang juga akan nonton video itu sampai akhir, karena kayak misalnya videonya rapi, terus footage-nya oke, kayak ngambil footage produknya atau misal merchannya itu tuh jelas kayak gitu. Itu perlu diperhatikan juga. Terus yang ketiga, kita harus nyampein informasi secara details. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak details, cuma setengah-setengah, ya orang juga masih ngangong, ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Terus gue tuh harus kayak gimana gitu. Misalnya informasinya cuma kayak ini tuh promonya ini ya, aku dapat promo misalnya potongan harga 150.000 dari harga normal 500.000 gitu. Tapi nggak dikasih tahu tuh cara dapet promonya tuh kayak gimana, kan juga orang bingung ya jadinya. Nah, itu tuh perlu diperhatikan juga dalam pembuatan konten, karena informasi-informasi kayak gitu tuh harus muncul atau harus ada, dan wajib sih sebenarnya di dalam konten, karena itu juga menjadi hal yang menarik atau isi dari si konten itunya sendiri. Terus yang terakhir, ada istilahnya namanya CTA atau call to action, atau ajakan audiens untuk melakukan sesuatu. Tentunya kalau di TikTok gue tuh ajakan audiens untuk ngeklik tag location terus beli voucher lewat tag location di konten kamu gitu. Itu tuh harus ada, karena kalau misalnya nggak ada ya mungkin orang nggak sama tag locationnya, ya udah lewat aja gitu kan. Nah makanya itu harus ditekankan juga di akhir, atau mungkin di awal video juga bisa gitu, tapi kita lebih saranin di akhir, karena orang udah nonton nih video penjelasannya seperti apa, ya udah di akhir kita ngajak audiensnya, ayo klik tag location aku dan beli vouchernya lewat tag location aku, kayak gitu. Kayak dibuat seolah-olah kalau misalnya promo itu tuh udah sebentar lagi loh berakhir gitu, atau mungkin cuman di video kamu aja loh promonya, dan waktunya itu terbatas. Perlu adanya kekonsistenan dalam posting dan terus berkembang, adanya reputation gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita belum bisa banyak produce konten, ya udah at least sehari satu atau satu sampai dua video gitu. Tapi itu konsisten tiap hari gitu. Jangan kayak gue lagi produktif nih hari ini, gue mau posting 5 terus besokannya nggak posting gitu. Ya udah mending kayak misalnya udah ada draftnya, posting hari ini satu atau dua, terus besoknya sisanya kayak gitu. Jadi kayak ada konsistenan dan juga reputation ketika kita konten gitu. Jadi nggak cuman pas mau aja ya kontennya gitu, karena balik lagi kita ngebangun akun gitu. Gimana caranya bisa berkembang ya, yang paling utama kita harus ngebangun dari nol gitu. Ya udah konsisten dulu postingnya gitu. Terus kita juga harus fokus sama diri sendiri, jangan banyak ngebandingin sama konten-konten atau akun-akun orang lain gitu. Ya mungkin orang lain juga sebelum sebesar itu ada di posisi kita juga yang sekarang, kayak mereka bingung harus kayak gimana gitu. Ya udah fokus sama diri sendiri, kita boleh ngelihat orang lain untuk menjadikan orang lain, konten orang lain itu atau akun orang itu sebagai motivasi kita biar akun kita juga lebih berkembang. Nah, terus juga aku tadi udah mention kalau misalnya footage itu bisa dipakai berkali-kali asal kita enggak posting video yang sama. Misalnya footage-nya udah dibikin nih satu video, terus ya udah deh posting lagi aja tanpa ngedit video yang sebelumnya gitu. Nah itu nggak boleh, jadi nggak boleh posting video yang sama. Lebih baik kita nge-create konten yang berbeda dari footage yang sama, kayak gitu. Terus kita juga bisa cari referensi kreator yang bisa kita jadiin sebagai contoh kita dalam konten, kayak itu yang tadi aku udah bilang ya, bukan plek ketiplek tapi kayak ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terus perlu diingat juga nih teman-teman, kadang banyak konten viral tapi nggak bisa generate sales. Itu tuh bisa jadi karena mungkin kontennya itu mengandung gimmick, atau mungkin si kontennya itu tuh merchantnya lagi naik, terus kedapatan traffic, tapi kayak di videonya dia nggak ada ngejelasin terkait detail si merchantnya itu seperti apa, kayak gitu. Itu juga buat apa gitu. Kalau karena kita tuh pengennya selain viral ada views-nya tapi ada value-nya, bisa dapetin GMV yang sebesar-besarnya. Mungkin aku mau ngasih tunjuk nih salah satu top creator di HDAGO juga gitu. Kalian boleh cek nanti profilnya, ada namanya Duta Rekomendasi. Dia ini udah lumayan lama ya di TikTok ini gitu. Kalian juga bisa cek, ini views-nya juga lumayan gitu. Dan dia emang kategorinya tuh mix, tapi emang untuk GMV-nya itu tuh mostly dari kategori F&B
Kita cek juga nih penjualan dia ya. Ini aku ambil penjualan dia dari bulan Mei ke Juni ya, selama 30 hari terakhir. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih, GMV dia ada mengalami kenaikan selama 1 bulan terakhir itu tuh di 200%. Terus ordernya juga naik di 200%. Video views-nya juga gitu. Karena biasanya tuh ketika video views naik, kontennya oke, itu tuh bisa naikin sales value dan order juga. Nah, kita bisa cek juga postingnya juga dia lebih banyak di bulan Mei ini dibanding April gitu. Naik sekitar 50% gitu. Kalau misalnya sebelum bulan April itu dia cuma posting 60-an video, dia tuh di bulan Mei menuju Juni ini posting hampir 2 kali lipatnya. Ini yang tadi aku bilang, jadi kayak kenaikan dari GMV, terus video views, terus juga dari order, itu tuh ngaruh dari banyaknya konten yang kita posting dan tentunya dari kualitas konten yang kita posting. Ketika postingan kita banyak misalnya, tapi misalnya salesnya sedikit, berarti ada yang salah dari konten kita. Oh, bisa jadi konten kita tuh kurang apa sih? Nah, itu juga bisa kalian analisis sendiri sebenarnya. Terus juga dari grafik yang tadi, bisa kita cek juga kalau misalnya puncak penjualannya itu tuh di akhir Mei, bahkan kayak hariannya tuh bisa 20 sampai 25 juta. Baru kayak setelah masuk ke bulan Juni itu tuh stay di 5 sampai 10 jutaan setiap harinya. Ini tuh kayak nunjukin kalau misalnya penjualan turun pun tapi performanya tetap terjaga gitu ya. Terutama berkaitan dengan kontinuitas konten dan optimasi funnel affiliate. Ada insight dan highlight juga, ada beberapa faktor kunci yang ngasih kontribusi nih terhadap peningkatan itu, peningkatan yang duta rekomendasi, akun dari duta rekomendasi gitu. Yang pertama ya konsistensi dari produksi konten, kayak dia tuh bisa create atau posting 134 postingan selama 30 hari, yang dimana itu tuh naiknya 50% dibandingkan bulan lalu. Terus optimasi produk juga yang relevan dan mudah dikonversi gitu. Kayak dia kan kebanyakan review makanan. Nah, itu ya produknya atau SKU yang dia pilih yang mungkin yang banyak orang-orang minati juga gitu. Terus juga ada eksperimen dengan berbagai format video. Jadi kayak videonya nggak gitu-gitu aja, nggak monoton melulu seperti itu gitu ya. Karena ini bisa naikin engagement dan juga watching time dari audiens kita gitu. Terus juga dari peningkatan kolaborasi dengan kreator afiliasi pendukung, kayak kolaborasi dengan merchant ataupun dan lainnya gitu. Nah, pertumbuhan potensi kedepannya ini tuh pertumbuhannya itu masih terbuka luas ya. Kalau misalnya momentum yang ini tuh dijaga tentunya dengan strategi konten dan juga promosi yang lebih terstruktur gitu. Ini itu ya yang bisa aku sampaikan gimana caranya biar si kontennya itu selain viral tapi bisa bervalue dan bisa dapat GMV yang gede-gedean. Selanjutnya aku kembalikan ke Kak Fitria ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih banyak Kak Sila untuk pemaparan materinya. Ini udah jelas banget sih menurut aku ya teman-teman gimana sih kita belajar sama Kak Sila tadi dijelasin juga konsisten untuk upload terus juga jangan mudah menyerah ya Kak Sila betul ya. Karena tidak ada yang hasilnya instan teman-teman semuanya tetap perlu yang namanya proses dan juga perlu perjalanan yang panjang nih untuk menjadi top kreator, top GMV gitu-gitu teman-teman. Aku mau langsung open question aja. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau bertanya, mungkin ke Kak Siti Lala langsung nih. Nah, Aku udah ada nih satu orang yang aku mau Kak. raise hand. Boleh, boleh, boleh. Ini aku ke Kak Dewi Envi. Nah, teman-teman yang mau tanya lagi, nanti aku akan open lagi dua. Ini kita ke Kak Dewi dulu, jadi nanti teman-teman langsung raise hand aja ya. Selamat siang Kak Eh, Dewi. Kak Dewi mau nanya apa nih ke Kak Siti Lala? Boleh langsung diajukan aja ini pertanyaan. buat teruntuk kita yang tinggal di kota-kota yang nggak besar ya, nggak terlalu besar. Kan kayak saya sekarang lagi stay di Mataram nih, agak susah ya dari HD Ogo. Kalau misal kita ngajuin gitu ke HD Ago, misal Kak di kota kita ada brand-brand ini gitu kan. Nah kita misal mengajukan untuk bisa nggak kalau misal kita kerjasama, tapi saya yang mengajukan ke HD Ago gitu. Maksudnya nanti dari HD Ago mungkin yang bisa menghubungi langsung ke brand-brand yang ada di kota itu gitu. Itu bisa nggak ya Kak kalau kayak gitu? Oke, Kak Dewi, makasih banyak untuk pertanyaannya. Kayak mungkin ya kendala kakak kan kayak jauh nih, stay di Mataram, terus kayak masih jarang juga mungkin merchant-merchant yang dari kita tuh ada di sana gitu, atau campaign-campaign dari kita tuh ada di sana. Itu boleh banget misalnya dari kakak, boleh banget kayak ajuin ke HD Ago atau lewat CM kakak, kayak
Kak boleh nih di sini gitu, ajuin hotelnya kayak gimana, kayak itu tuh boleh banget gitu. Nanti kan kita review apakah memang hotel itu tuh bagus atau enggak untuk di-review gitu. Karena memang ada beberapa hotel yang kayak kita tuh ada requirement-nya gitu. Kayak sesuai gak nih, bakal oke gak nih kalau di-review sama kreator, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita tetap terbuka kalau misalnya kakak mau discuss sama tim kita, itu tuh boleh banget gitu. Jadi kayak boleh aja ngobrol kayak, Kak coba dong ke sini gitu ke yang lainnya gitu. Apalagi kalau misalnya di sana tuh di Mataram, kakak ada kreator-kreator lain juga gitu. Jadi itu lebih memudahkan kita juga karena biasanya hotel itu kalau misalnya ada visit atau di merchant lain gitu, itu tuh jadi nggak hanya satu kreator aja, tapi mereka tuh kayak pengen satu kali visit tuh butuh 5 atau sampai 10 kreator gitu. Itu boleh banget. Jadi kayak itu tinggal didiskusian aja sama tim kita atau kakak udah ada CM-nya atau yang menghubungi dari tim itu boleh banget untuk didiskusiin dan disampaikan ya Kak. Itu aja mungkin. Makasih Kak Lala. Oke, siap. Sama. Selanjutnya kita punya Kak Redni Faradila nih. Boleh langsung open mic aja, terus mau nanya apa nih boleh? Aku izin nanya Kak Lala, ini kan TikTokku sebenarnya ada dua. Satu dijadiin dua buat affiliate sama TikTokku. Sebenarnya algoritma itu mempengaruhi nggak sih, kan ini dijadiin satu nih ya kan? Aku kan beauty Kak, jadi sama TikTokku aku jadiin satu. Nah, aku lihat di affiliate ini nggak jalan, tapi aku terus kolaborasi antara TikTokku sama affiliate beautyku. Tapi di affiliate ini kok nggak jalan ya trafficnya? Itu gimana ya Kak solusinya? Ataukah aku harus punya akun baru buat beauty mungkin kayak gitu? Oke, langsung aku jawab ya. Terkait algoritma untuk TikTok Go dan affiliate itu pasti beda. Affiliate tuh kan kayak jualan barang, apalagi kamu jualan beauty gitu. Kalau misalnya dapat traffic dari TikTok itu kamu ngarahinnya ke beauty, ya konten-konten TikTok Go kamu tuh nggak akan naik. Jadi kayak kamu harus cek dulu nih di akun kamu lebih naik yang mana. Kalau misalnya TikTok Go lebih naik, ya udah fokusin TikTok Go, kamu bikin akun baru untuk fokusin affiliate. Atau misalnya, oh ternyata affiliate lebih works nih di akun aku, terus lebih ada banyak GMV-nya, lebih oke lah, views-nya juga oke gitu. Orang-orang lebih tertarik konten-konten aku yang nge-review produk beauty gitu. Lanjut aja berarti di akun kamu yang sekarang ini, lanjut ke affiliate sebagai beauty affiliator. Baru kamu bikin akun baru untuk TikTok Go karena emang beda. Aku pun selalu nyaranin ke kreatorku ketika memang kita mau aktif TikTok Go, ya udah mending kita fokusin di satu akun aja. Jangan akun affiliate yang udah gede banget itu tiba-tiba banyak posting TikTok Go. Itu karena pasti beda traffic, pasti kayak views-nya juga beda gitu. Karena algoritmanya juga pasti berbeda kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita udah punya nama gede gitu kayak artis, ya mereka kan mau posting tetap naik-naik aja kan gitu. Mau dia apa review produk atau misalnya mau dia jalan-jalan kemana terus pakai tag location itu nggak masalah biasanya kalau udah gede namanya gitu. Tapi kalau untuk kayak kita-kita nih afiliator-afiliator apalagi yang baru mau mulai itu menurutku mending dipisah aja. Kayak gitu ya Kak Reni, udah jelas belum? Oh, udah Kak. Oke, terima kasih ya Kak Lala. Oke, sama-sama. Oke, next ini udah ada yang tunjuk tangan nih dari tadi nih Kak. Ada namanya Kak Ari. Kak Ari, boleh. Ya, halo Kak. Oke, mau nanya apa nih Kak? Boleh langsung aja nih ke Kak Siti Lala Ya, ya. mungkin pertanyaannya hampir mirip dengan yang tadi pertama, yaitu saya juga pertama konten affiliate, yang kedua karena ditawarin HDO, ternyata HDO ini lebih menantang gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya, boleh nggak sih kalau misalkan kan kita udah diajak kerja sama-sama HDO, tapi misalnya kita itu mau nge-push view kita dengan iklan promote gitu ya. Karena mentok nih cuma view kita cuma 1.000, 2.000. Nah, kita langsung nge-push dengan iklan view promote oleh TikTok, itu boleh nggak Kak kayak gitu? Yang kedua kan saya juga sering itu sih Kak, maksudnya ikut pelatihan-pelatihan yang affiliate itu kan selalu menganjurkan CTA itu selalu di awal karena merangsang audien ya. Itu waktu Iya. saya praktekin di affiliate itu memang manjur banget sih Kak, terbukti gitu. Cuman kalau nggak jadi ya boncos. Nah, saya pengen menerapkan di TikTok kok kira-kira ampuh nggak ya Kak? Itu aja sih, dua aja sih Kak. Oke, aku langsung jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, boleh nggak sih kontennya kalau misalnya views-nya kecil, kita boost atau kita kasih iklanin, kasih ads gitu. Selagi misalnya konten yang views-nya kecil itu cuma beberapa dan kakak nge-ads kontennya nggak semua-muanya, itu boleh aja. Jadi kayak misalnya kita posting video nih ada 5, terus yang satu tuh views-nya kecil, satu atau dua kecil. Oh ya udah itu nggak apa-apa, boleh dibantu untuk diiklanin. Tapi jangan sering banget, karena kalau misalnya keseringan, nantinya akun kamu tuh kayak
kering gitu, abis kayak views-nya ya udah kalau misalnya di ads atau diiklanin baru tuh dapat views gitu. Jadi kayak jangan sesering itu, balik lagi kita harus tahu juga akun kita kayak gimana, kenali akun kita. Kalau misalnya dirasa butuh banget buat ngasih iklan di konten itu, ya udah disuntik iklan aja gitu lewat iklan di TikTok gitu. Kalau misalnya memang masih stabil dan masih oke, ya mungkin jarang-jarang aja gitu iklannya. Gak boleh sampai kayak semua video dikasih iklan, karena nantinya ketika kita nggak iklanin ya views-nya bakal kecil banget. Itu untuk pertanyaan pertama, Kak Ari udah kejawab atau belum? Ya, udah sih Kak. Siap. Oke, aku lanjut pertanyaan kedua ya. CTA, kan Iya, kalau baik. misalnya di affiliate itu biasanya diarahin untuk di awal kan. Kakak mau coba di TikTok gue, boleh nggak sih CTA di awal? Iya. Ya, nah boleh Kak. Jadi itu sebenarnya ada dua opsi juga di TikTok gue ketika kakak bikin konten. Ada kalau misalnya CTA-nya udah di awal gitu. Biasanya di akhir udah nggak usah ngasih CTA lagi gitu. Jadi kayak mungkin di mix aja terus cari tahu mana yang lebih work di akun kakak gitu. Kalau misalnya kakak nyoba deh CTA-nya di awal dan ternyata lebih oke, orang-orang lebih terinfluence untuk ngeklik tag location-nya ketika kakak nyuruh audiens tuh di awal video gitu. Ya udah lanjutin kayak gitu. Kalau misalnya kita coba lagi ternyata nggak works nih kalau misalnya kita pakai CTA di awal video, ya udah coba di akhir aja gitu. Itu tuh fleksibel sebenarnya. Gimana caranya? Pinter-pinternya kita aja ketika kita bikin konten dan bikin semenarik mungkin sih harusnya Kak. Kayak gitu Kak Ari. Udah terjawab Kak? Ya. Kak, boleh satu lagi nggak Kak? Ini soalnya nanggung nih Kak. Boleh. Gimana Kak Fitria, boleh kan? sorry maaf ya teman-teman ya. Jadi Boleh. saya kan selalu diundang oleh TikToknya sendiri untuk collabs diajuin. Nah kalau saya kan saya terima aja semuanya. Nah kadang-kadang gini Kak, kadang-kadang kalau yang collabs itu kan view-nya itu gila-gilaan ya kayak. Maksudnya banyak banget. Tapi kalau yang dari TikTok HDO, kok view-nya kecil? Kenapa ya Kak? Aku bantu jawab ya. Jadi tuh biasanya kalau misalnya dapat collab dari TikTok, mereka tuh kayak ada budget buat nge-add sendiri gitu loh Kak. Karena mereka kayak Oh, mau nge-push produk itu, mereka ada kerjasama sama merchant itu gitu. oh, Itu yang paling utama. Tapi kayak dari HDAgo juga kita tuh biasanya juga nyaranin ngasih saran itu tuh dari produk-produk atau merchant-merchant yang memang lagi naik juga kayak gitu. Ya mungkin perbedaannya kalau misalnya dari TikTok tuh biasanya karena di programnya dari TikTok langsung gitu ya, yaitu biasanya mereka juga ada budget untuk nge-ads gitu. Tapi kalau di kita juga misalnya konten kakak oke nih, bisa ada kemungkinan naik, terus juga ada GMV-nya, itu juga bisa di-ads nanti kontennya. Kayak gitu, oh Kak. iya, baik ya. Oke. Ya terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Ari. Kak, kalau misalnya untuk kelasnya nih kita ada pertanyaan tadi di kolom komentar dari Kak Ica Eci. Aman ya? Aman-aman. Jadi katanya kalau 130 postingan per bulan untuk upload kira-kira berapa konten Kak per hari? Apa upload sehari langsung banyak video akan mengganggu performa akun kita? Oke, kalau 134 dibagi 30 kemungkinan 4 sampai 5 video lah ya sehari gitu. Ini tuh balik lagi, kayak kita harus ngecek juga performa akun kita ya. Kalau misalnya oke nih kita posting 5 video sehari dan trafficnya oke-oke aja, ya udah lanjut posting 5 video sehari. Tapi dengan catatan kita nggak boleh posting video itu secara bersamaan. Jadi kayak dikasih waktu jeda minimal 2 sampai 3 jam. Jadi nunggu video sebelumnya naik dulu baru kita posting video lainnya kayak gitu. Jadi kalau ketika video satu naik udah 2 jam naik, kita lanjut posting video berikutnya, terus kalau udah naik lagi posting lagi video berikutnya kayak gitu Kak Ica Eci gitu. Jadi kayak kalau misalnya banyak banget juga itu ngaruh ya ke performa akun gitu. Itu nggak disaranin kalau misalnya sehari langsung 10 terus dalam 2 jam, durasi 2 jam itu udah posting 10, itu juga nggak disaranin karena itu bikin traffic jadi jelek gitu. Oke. Berarti memang perlu dicek lagi ya sama teman-teman akunnya gimana. Kira-kira aman nggak kalau ngepost lebih dari 5 video gitu di views-nya. Jadi disesuaikan aja sih sama perform dari akun kakak masing-masing di sini ya. Betul ya Kak? Oke deh. Nah ini tadi ada yang juga Hadeago apa itu Hadeago ini adalah kita ini agensi ya Kak ya, yang mana kita tuh
ngurusin kreator-kreator yang ada di TikTok, terutama di TikTok Go. Jadi teman-teman semua di sini yang suka travel, Lagi rapat. suka makan, yang suka jalan-jalan, langsung aja bergabung sama HD Ago. Karena kita di sini bakal bantu teman-teman semua untuk grow juga, belajar bareng sama kita HD Agonya, sama teman-teman semua di sini. Salah satu CM-nya ada Kak Siti Lala juga, dan CM-CM lainnya tentunya di HD Ago yang akan nanti membuat kita semua belajar bareng sama kakak-kakak gitu. Mungkin segitu aja sih ya. Ada tambahan mungkin dari Kak Siti Lala? Mungkin aku mau ngingetin lagi kayak ya udah mulai dulu aja gitu. Jangan jadiin kayak kita jangan terlalu perfeksionis karena kurang ini, kurang itu. Ya udah makin nanti lagi akhirnya nggak jadi gitu. Ya udah mulai dulu aja. Kita tuh tahu karena kita tuh mau nyoba gitu. Kalau kita nggak mau nyoba ya kita nggak akan tahu ke depannya. Itu aja sih Kak Fitria. Oke deh, thank you Kak Siti Lala. Semangat buat teman-teman semua di sini yang baru mulai ngonten, yang sudah ngonten tapi masih ngerasa, aduh stuck aja gitu, gimana ya Kak? Gak apa-apa, pelan-pelan kita belajar, kita benahin dulu apa sih sebenarnya yang salah dari akun kita, dari konten kita, sambil ditanya-tanya aja mungkin sama kakak-kakak kreator manajernya yang memang sudah paham ya gimana sih caranya ngonten dan konten-konten seperti apa, kreator-kreator seperti apa sih yang sebenarnya TikTok suka gitu. Nah, ini dia teman-teman. Terima kasih ya sekali lagi sudah hadir di acara webinar kita di siang hari ini. Jangan lupa untuk isi absensi nih yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa dapat langsung PDF materinya, video recordingnya juga dari kita. Dan kalau teman-teman mau bergabung sama HD Ago atau mau tanya-tanya tentang TikTok Go sama kita, bisa langsung hubungin admin aja yang udah tertera di bawah. Ada di 085129891305. Nanti tanya-tanya aja di sana ya buat teman-teman yang di sini masih penuh pertanyaan mungkin karena kita keterbatasan waktu juga gitu ya teman-teman. Bisa langsung hubungin aja kakak adminnya di kontak tersebut. Oke. Dan teman-teman semua di sini juga terima kasih sudah mau belajar bareng sama kita. Semangat terus, semoga diberikan selalu kesehatan dimanapun berada dan lancar-lancar semua kegiatannya ya. Setelah ini kita bisa langsung buat teman-teman yang mau open kamera, bisa langsung open kamera aja, terus kita akan foto bareng-bareng dulu nih. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Sukses terus buat kita semua. Sehat-sehat ya kakak. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.